Wali Songo menjadi sosok yang berpengaruh menyebarkan agama Islam. Mereka berdakwah dari Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Lamongan, Gresik hingga Surabaya. Mengutip buku sejarah Wali Songo yang ditulis Zulham Farabi, Wali Songo merupakan nama Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik, pergi atau wafat maka akan diganti oleh wali lainnya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi budaya Hindu-Buddha di Nusantara, lalu diganti dengan kebudayaan Islam. Wali Songo juga disebut dengan simbol penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya kepada kebudayaan masyarakat luas serta dakwah secara langsung. Para Wali Songo ini yang memperjuangkan Islam adalah keturunan habaib dari marga Asmat Khan. Mari kita simak penjelasan dari Habib Rizik. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhur ini 75 marga ya ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Asmat Khan. Nah, Asmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para Wali Songo. Ini saya udah jelaskan dari tahun 2015 ini ya ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab Wali Songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab Wali Songo. Ternyata Wali Songo dan para Ba'alwi ini mereka bersudaranya di mana? Mereka bersudaranya satu datuk di Imam Muhammad Sohib Mirba. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang Wali Songo datuknya nisbahnya ke Asmat Khan? Asmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Asmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Asmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya Wali Songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Asmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada Wali Songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Asmat Khan. Asmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Asmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, kawan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai sarif ya, kawan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Asmat Khan ya, kawan. Jadi mereka itu bikin. Ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina,
Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula lah ada yang terjun ke pulau tanah Jawa. Kalau saya sebut pulau Jawa, maksudnya dari ujung kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara, bahkan sampai ke Madura. Nah, tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa ya ikhwan. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa ya ikhwan. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya ya ikhwan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ya ikhwan. Itu satu keluarga semua. Sari Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di tanah Jawa, semua satu pongko, yaitu daripada keluarga besar Azmat.